Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 17 Maret. Hari Minggu, Pekan Prapaskah yang kelima. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia dan mengorbankan hidupnya di kayu salib untuk mengenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbarui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 12 ayat 20 sampai 33. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, "Katakanlah, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Bapa memuliakan namaku, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya, dan berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menyahut, suara itu telah terdengar bukan karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apabila kita ditanya, jika kita atau keluarga kita mengalami penderitaan, kesulitan, sakit,
kegagalan, misalnya tidak lulus ujian, tidak lulus tes kerja, usaha bangkrut, dan lain sebagainya. Apa reaksi kita? Pesan Sabda Tuhan hari ini di hari Minggu Pekan Prapaskah yang kelima mengundang kita untuk mendekati dan melihat wajah Yesus sebagai model seorang imam sejati, yaitu seorang yang sanggup menderita, punya rasa compassion dan berbelas kasih, serta peka terhadap solidaritas dengan sesama, ikut merasakan penderitaan orang lain. Dalam bacaan yang kedua, kitab Ibrani memperlihatkan kepada kita Yesus dengan perjuangan batinnya di Taman Getsemani. Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Gambaran kesediaan diri Yesus ikut menderita dan solidaritas. Apa pesan gambaran wajah Yesus yang kompasio itu bagi kita saat ini? Wajah Yesus yang kita kenal bukan menjauhkan diri kita daripadanya. Justru sebaliknya, aneka macam tantangan, pencobaan, kelemahan, sakit, penderitaan, kegagalan kita sehari-hari menjadi kesempatan bagi kita untuk bertemu dan melihat wajah Tuhan Yesus. Kita yakin bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, gambaran biji gandum yang jatuh di tanah dan mati agar dapat menghasilkan buah menunjukkan hidup dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Yesus di kayu salib adalah kemuliaan dan ketaatannya yang luar biasa kepada Bapanya. Ia menapaki perjalanan perutusannya dengan mantap dan setia. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga kita juga dapat mengalami makna baru saat kita masuk di minggu derita, wafat, dan sekaligus kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Justru melalui penderitaan, lewat sakit dan kegagalan yang kita alami itu, kita dibentuk dan dididik oleh Tuhan sendiri untuk berani menyatukan seluruh penderitaan kita ini dengan penderitaan Tuhan. Karena melalui pengalaman inilah kita disertakan dalam kemanusiaan Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan kepada Bapa dan dimenangkan oleh Bapa. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita menyadari akan wajah Allah dalam hidup kita sehari-hari. Supaya kita semakin setia, semakin kita berani untuk menjalani seluruh pesiarahan hidup kita di dunia ini. Karena belas kasih-Mu sayangi hamba-Mu, semoga dikau rela bersihkan jiwaku
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.